Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, senantiasa memberikan taufik, petunjuk, hidayatu taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Kita melanjutkan dari pembahasan kita berkenaan dengan adabul isra, yang mana kita telah membahas dari pembahasan terdahulu berkenaan dengan menjauhi daripada dengki atau menjauhi daripada sifat-sifat hasad tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, hifdzul ahdi itu menjaga janji, senantiasa memelihara janji, memelihara kewajiban-kewajiban yang ada. Beliau mengatakan wa minha mulazamatu al-ukhuwah, dan di antaranya kelaziman daripada ukhuwah. Di antaranya adalah kelaziman ukhuwah, syarat-syarat dari ukhuwah, yaitu hifdzul ahdi, itu menjaga janji, memelihara janji, menjaga kewajiban-kewajiban. Mulazamatu ukhuwah, dia adalah senantiasa mulazamah, terus menerus bersaudara, wa mudawantu alaiha, terus menerus di atasnya, wa tarkul malal, meninggalkan bosan. Ya, karena bersaudara itu kadang pertemanan itu kadang membosankan. Begitu juga belajar. Belajar itu juga kadang ada rasa bosannya, ada rasa fatronya, terkadang itu muncul. Dan siapa yang fatronya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang selain daripada itu, faqad dhalla, dia akan tersesat dan jauh. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adumuha wa in qalla. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terus menerus meskipun sedikit.
meskipun sedikit. Misalnya banyak amalan terus menerus. Misalnya dia berwudu terus menerus, dia toharo, dia tidak pernah meninggalkan daripada wudu tersebut. Pada dirinya senantiasa berwudu. Itu kan amalan yang sedikit tapi terus menerus. Atau dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia senantiasa bertasbih di jalan. Subhanallah, subhanallah. Terus menerus. Besok lagi seperti itu. Ila an yamut. Sampai dia meninggal. Itu kan amalan yang kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai. Atau dia istighfar. Istighfar terus menerus. Kan orang yang paling berbahagia pada hari kiamat itu orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak istighfarnya. Ini amalan sedikit atau amalan yang sedikit dia ucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya, atau dia tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Itu semua kebaikan. Itu amalan-amalan yang sedikit tapi terus menerus dilakukan. Begitulah amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Amalan sedikit tapi kontinu, sebagaimana diterangkan dari hadis Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu an itu ditanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu? Apakah ada amalan-amalan tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, la, kana amaluhu dimatan. Adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang terus menerus, kontinu. Kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail, terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma yaumil khamis, yaumul isnin wal khamis, maka itu kontinu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit namun kontinu. Itulah apalagi namanya amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Bahkan diterangkan oleh Aisyah dari hadis yang lain ketika beliau ditanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekhususan, apakah ada kekhususan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana amaluhu dimatan ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Ada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus, kontinu, terus menerus, rutin dikerjakan. Maka siapa saja di antara kalian pasti melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan Nabi itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Kecuali tandut ya. Poligami itu berat ya. Ya, itu amalan besar. Kemudian dari hadis yang lain juga diterangkan dari hadis Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas alaikum minal a'mali ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allahi ma duwima alaihi wa in qallah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampu saja. Setelah kontinu diterangkan dari hadis berbagai macam hadis, maka di sini Nabi sallallahu menerangkan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan. Masya Allah, ini tanda kutip ini kemampuan. Masya Allah, luar biasa. Alaikum minal a'mal ma tutikun. Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu beban kecuali apa yang dia mampu. Fa idza amartukum bi amrin
fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian diperintahkan suatu perkara, maka datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Datangi. Bukan yang menjadi takalluf berlebih-lebihan. Tafrid wal iftirat, bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dan melampaui batas. Bukan itu, tapi amalnya continue, sedikit tapi continue. Atau dia lihat, dia beramal, dia menulis satu hadis setiap hari. Menulis, terus menulis. Tidak lama hadis yang ditulis ternyata sudah ribuan. Itu amalan yang sedikit satu hari, tapi continue. Atau juga dia menghafal satu ayat setiap harinya. Satu ayat. Kalau satu ayat setiap harinya dia hafal, insya Allah sebelum dia meninggal mungkin dia sudah menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Usia kita sudah berapa puluh tahun. Sementara Al-Quran itu 30 juz. Al-Quran itu 30 juz. Berapa banyak usia yang kita habiskan dari menghafal, lalai dari menghafal Al-Quranul Karim. Kalau kita mau fikir-fikir, Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita semua sudah 20 tahun, 30 tahun namanya. Tapi tidak ada sama sekali dari hafalan-hafalan kita yang mungkin bahkan dari tanda bacanya saja salah. Apalagi mau mengetahui tafsirannya. Ya. Ketika ditanyakan sudah bisa baca Al-Quran, bisa. Tapi membaca Al-Quran layaknya membaca bacaan biasa. Panjang pendeknya masih salah. Ini semua terlalu menganggap remeh daripada apa? Amalan. Terlalu menganggap remeh daripada Al-Quranul Karim. Menganggap remeh dari Al-Quranul Karim. Kalau dia tidak mengetahui tata cara Nabi SAW beramal, dia akan lalaikan semua. Itu jangan ini. Suaranya terganggu sekali. Jangan ada suaranya. Suara apa itu? Itu hendaknya seseorang beramal continue sesuai dengan kemampuan. Fattakullahu mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Bersesuai dengan kemampuan. Kalau dia merasa berat, cari amalan yang ringan baginya. Amalan yang mampu. Hanya saja Al-Quranul Karim itu memiliki keistimewaan. Orang yang menghafalnya, orang yang mengamalkannya. Karena dia kelak menjadi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran itu datang memberikan syafaat kepada sahibul Quran, pemilik Al-Quranul Karim, penghafal Al-Quran. Bahkan Nabi SAW itu mencela orang-orang yang sudah kontinu seperti ta'lim. Tidak usah jauh-jauh. Ta'lim kalau dia kontinu, maka itu adalah amalan yang sedikit, tapi terus menerus. Tapi kalau ta'lim sekali 1 tahun hilang, kembali lagi ta'lim. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang seperti ini, dan orang seperti ini bukan dianggap thalib. Bukan dianggap penuntut ilmu, hanya sekedar pendengar setia. Orang yang datang setiap hari saja belum tentu dia memahami dari pelajaran tersebut. Apalagi kalau hanya sekali sebulan atau setahun sekali. Seperti itu, maka itu lebih jauhnya. Lebih jauh lagi. Nabi SAW dia mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan, yang mana dahulu si fulan itu terus menerus salat lail, salat malam, namun
dia meninggalkan salat lail tersebut. Namun dia meninggalkan salat lail sekarang ini, dia telah meninggalkan salat lail tersebut. Itu amat disayangkan. Kalau antum salatul lail tidak mampu 11 rakaat, ya 2 rakaat cukup. Belajar dari 2 rakaat kemudian witir. Atau kalau tidak mampu salatul lail, salat witir. Karena para ulama itu silang pendapat di antara para ulama silang pendapat salat tentang salat witir tersebut. Ada yang mengatakan wajib. Wa qala Imam Ahmad, dia adalah ucapannya Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada yang mengatakan sedikitnya ada sunnah muakkadah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak meninggalkan salatul witir. Kalau dia tidak bisa salatul witir ba'da qiyamil lail, setelah dia, atau ba'da naum, dia tidak bisa salat witir setelah tidur, hendaknya dia an yusalli salatul witir qabla an yanam. Dia hendaknya salat witir sebelum dia tidur. Hendaknya dia salat witir sebelum dia tidur. Habis salat isya, dia menganggap saya tidak bisa bangun malam. Ya, habis antum salat isya, salat witir, tidak masalah. Cukup. Seperti itu. Jangan ditinggalkan salat witir. Seorang penuntut ilmu itu tidak boleh dia meninggalkan salatul witir. Karena salatul witir itu sangat mulia. Imam Ahmad itu mencela orang-orang yang meninggalkan salatul witir, rahimahullah ta'ala. Ini penting sekali hal-hal yang seperti ini. Itu penting sekali. Hendaknya kita menjaga amalan-amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Kalau dia tidak bisa 11 ya 2. Kalau dia angkat, nanti 2 menjadi 4, nanti 4 menjadi 6 dan seterusnya. Kalau dia sudah mampu sempurna 11 rakaat, itulah yang paling afdal. Tapi kalau dia tidak mampu ya cukup 2. Dia membaca ayat, kalau dia tidak mampu misalnya surat Al-Baqarah 1 malam, meskipun dia dengan bacaan, dia melihat mushaf, dia membaca melihat mushaf, itu diperbolehkan dari qiyamul lail. Itu tidak masalah. Misalnya kalau dia membaca dengan mushaf 1 surat Al-Baqarah itu afdal karena dia menyelesaikan surah-surah yang panjang. Tapi kalau dia tidak bisa 1 ayat 1 rakaat itu tidak masalah. 1 ayat 1 rakaat ruku. Adalah Nabi SAW itu pernah salat lail itu satu ayat, kemudian beliau ruku dan mengulang-ulangi dari ayat tersebut. Itulah salat Nabi SAW. Salat Nabi SAW itu tidak ada yang berat. Kita saja yang merasa diri kita itu berat, kok amalan Nabi berat. Tidak ada amalan Nabi SAW sangat ringan. Bahkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, seseorang itu mampu untuk mengamalkannya. Seseorang mampu untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau melanjutkan, Waqala Muhammad bin Wasi', berkata Muhammad bin Wasi', laisa li mamulin sadiqun wala li hasadin ghina. Maka tidak ada teman bagi orang-orang yang suka bosan. Itu orang yang suka bosan itu tidak punya teman. Pembosanan. Bahkan dia tidak bisa istiqomah, orang-orang yang bosan. Bahkan orang-orang yang tukang bosan dalam menuntut ilmu tidak akan pernah berhasil abadan. Selamanya engkau tidak akan pernah berhasil. Hari ini datang, besok tidak datang. Hari ini datang, besok tidak. Ini orang-orang seperti tidak akan pernah berhasil belajar.
Antum akan lihat orang-orang seperti ini yang metodenya hari ini datang, besok datang, hari ini, orang-orang yang akan merusak ketika terjadi fitnah. Benar. Orang-orang yang seperti model seperti ini ketika ada fitnah, maka dia yang paling bergembar-gembor. Orang-orang yang tukang bosan. Datang 1 kali, 2, 3 kali, 10 kali tidak datang, datang kembali, dan begitu seterusnya. Maka jangan sesekali kita seperti ini, tidak akan pernah berhasil. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan orang-orang yang penuh dengan kebosanan itu tidak akan pernah berhasil dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang suka bosan, bahkan dia tidak memiliki teman sama sekali, orang-orang yang tukang bosan. Wala li hasadin guna. Dan bagi orang yang hasad itu sama sekali tidak pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih, selalu ingin tambah, lebih, tambah terus. Tidak pernah merasa cukup. Apa yang ada pada orang lain, dia akan hasad terus, senantiasa dia hasad. Apa yang ada lagi pada saudaranya, dia akan hasad, dan begitu seterusnya. Maka dua sifat ini menjadikan orang tidak akan pernah berhasil selamanya. Jadi kan seseorang tidak akan pernah berhasil. Sampai jam berapa isyanya? Jam 6 lewat? Jam 6:30. Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit lagi. Khair insyaallah. Ada sebenarnya pembahasan bagus ini. Iqlalul itab. Itu mengurangi celaan. Ini insyaallah di pekan berikutnya. Iya, pertanyaan. Ayo. Yang di belakang layar. Sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang belum dapat hadiah? Yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah. Belum pernah dapat. Belum pernah dapat. Coba sebutkan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sana dapat. Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutikun. Terus hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah, Ya. wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan yang mana dia terus-menerus sholat lain dan sekarang dia meninggalkan sholat lain. Dahulu dia qiyamul lail dan sekarang dia meninggalkannya. Sholat lain. Terus satu lagi. Apakah Nabi punya amalan khusus? Kata Aisyah ditanya, apakah Nabi memiliki amalan khusus? Terus tapi amalannya terus-menerus. apa maksudnya? Kenapa hadisnya begitu?
Apakah Nabi SAW memiliki amalan khusus? Terus? Kata Aisyah tidak. Terus? Akan tetapi? Amalan dia terus menerus. Iya. Ambil. Pilih sendiri. Siapa lagi? Siapa yang ini? Yang belum pernah? Yang belum pernah? Ini sudah pernah, itu juga pernah, sudah pernah. Yang belum pernah? Yang belum pernah? Belum pernah? Belum? Hah? Yang belum pernah? Sudah pernah? Hah? Belum? Belum pernah? Yakin? Coba sebutkan. Di Masjid Ad-Darain ada berapa pelajaran? Ada berapa ta'lim? Hah? Berarti tidak pernah hadir semua di ta'limnya? Hah? 4. Apa coba? Jangan giling-giling. Jangan balik-balik. Usulus salasa. Terus. Adabul isra. Adabul mufrad. Raful malam. Min a'immatil a'la. Ambil hani. Satunya untuk di belakang ya. Sudah ada di belakang. Ada enggak mereka tulis? Ada tulisannya? Enggak ada yang menulis di belakang. Enggak ada yang menulis. Ada. Enggak ada atau ada? Enggak ada yang menulis. Khair insyaallah. Qayyidul ilm bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kenapa diikat dengan tulisan? Karena ilmu dengan tulisan itu ilmu yang mutkin. Tidak akan pernah lupa. Berbeda dengan apa yang ada dalam hafalan. Ilmu yang ada pada hafalan itu dia akan hilang dengan lanjutnya usia, dengan berlalunya waktu. Dia akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, ayo siapa lagi? Terakhir. Jangan dibuka-buka hijabnya itu di belakang. Siapa nama ulamanya yang menyebutkan laisa limalulin sadiqun wal lihasadin aghna? Mana anunya? Siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah tuh sudah ini. Hah? Pernah. Yang belum pernah. Belum pernah. Sama sekali. Sama sekali belum pernah. Hah? Belum pernah sama sekali. Kalau sudah pernah berarti berbohong. Oh, sama saya belum. Masya Allah. Khair insyaallah. Yang sama sekali belum pernah. Saya mencari yang sama sekali belum pernah. Biar di ustaz siapapun. Tidak pernah sama sekali. Sama sekali. Biar setengah biji tidak pernah dapat. Coba. Muhammad ibnu Wasi'. Apa dia bilang?
Hah? 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 Terus? Hah? Hah? Orang yang hasad itu tak pernah merasa? Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.